Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Data Curah Hujan, Kecepatan Angin, dan Kelembaban Udara terhadap hasil pertanian di Kota Batu Malang. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Pertama, saya sendiri Malik Fajrian Akbar. Kedua, Sergius Nathanael Tambunan. Ketiga, M. Satria Bakti Nugraha. Dan keempat, Mikael Sanford Simamora. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki sektor pertanian dan perkebunan yang besar. Banyak sayur dan buah yang dihasilkan dari perkebunan. Tetapi perubahan curah hujan dan kecepatan angin yang tidak menentu saat ini membuat kesuburan tanah berubah. Kondisi tersebut yang menjadi latar belakang dilakukan penelitian mengenai pengaruh curah hujan, kecepatan angin, dan kelembaban udara terhadap hasil pertanian. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh curah hujan terhadap kesuburan tanah dan mengetahui curah hujan dan kecepatan angin dalam kelembaban udara yang sesuai untuk hasil pertanian, khususnya di Kota Batu Malang. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian pengaruh curah hujan pada kesuburan tanah ini adalah sebagai berikut. Pertama, apa pengaruh curah hujan, kecepatan angin, dan kelembaban udara terhadap hasil pertanian? Kedua, berapa curah hujan, kecepatan angin, dan kelembaban udara yang ideal untuk pertanian? Ketiga, bagaimana estimasi dan uji hipotesis pada curah hujan, kecepatan angin, dan kelembaban udara untuk hasil pertanian? Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian pengaruh curah hujan pada kesuburan tanah adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui pengaruh curah hujan, kecepatan angin, dan kelembaban udara terhadap hasil pertanian. Kedua, mengetahui curah hujan, kecepatan angin, dan kelembaban udara yang ideal untuk hasil pertanian. Dan ketiga, mengetahui estimasi dan uji hipotesis data curah hujan, kecepatan angin, dan kelembaban udara untuk hasil pertanian. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, terdapat yang pertama analisis korelasi, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Yang kedua ada analisis regresi, yaitu hubungan yang didapat dan dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antar variabel-variabel regresi. Selanjutnya ada uji signifikan parameter regresi, yaitu untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak. Maka dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Yang pertama, uji serentak atau uji F, yaitu untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Kemudian ada uji parsial, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh atau independen variabel secara signifikan terhadap variabel tergantung atau dependent variable. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Bakti Nugraha, NIM 13201039 dari Prodi Teknik Lingkungan 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan daripada analisis kami, yaitu bab 3 analisis data. Mungkin bisa di next. Ya, jadi di sini terdapat deskripsi data, yang mana deskripsi data ini berisi penjelasan mengenai data, yang mana bisa kita lihat di layar juga. Adapun data-data tersebut adalah variabel penelitian, kemudian ada juga periode data dan sumber data. Variabel penelitian adalah variabel yang digunakan untuk menganalisis data pada analisis kami kali ini.
yang dimana variabel itu terdiri dari variabel Y, variabel X1 dan variabel X2, yang mana variabel Y itu adalah hasil panen daripada jenis buah-buah dan sayuran di Kota Batu Malang. Variabel X1 itu adalah data curah hujan di Kota Batu Malang, dan variabel X2 itu adalah data kelembapan udara di Kota Batu Malang. Nah, yang kedua di sini ada periode data. Periode data sendiri itu adalah berapa lama data tersebut diambil. Yang mana periode data yang diambil melalui data kami yang tergolong data sekunder ini yaitu selama 2017 sampai dengan 2019. Lebih spesifiknya dari 2017 bulan Januari sampai dengan 2019 bulan Desember. Atau mungkin bisa terhitung sejak Januari 2017 sampai 2019 itu sekitar kurang lebih 2 tahun. Nah, kemudian sumber data di sini itu adalah dari mana kami mengambil data yang kami peroleh untuk dianalisis. Sumber data kami pada laporan kali ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder itu sendiri adalah data yang diambil dan dikumpulkan oleh Badan Statistik Provinsi Jawa Timur, Kota Batu Malang. Mungkin bisa di next. Nah, kemudian di sini ada statistik deskriptif. Perhitungan statistik deskriptif dilakukan agar kita mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari nilai standar deviasi, mean, varian, nilai minimum dan maksimum. Berikut di sini adalah nilai-nilai tersebut. Kemudian mungkin bisa di next. Nah, kemudian di sini ada analisis korelasi. Analisis korelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungannya antara pengaruh curah hujan terhadap daripada hasil panen di Kota Batu Malang. Mungkin bisa dilihat ini berikut tabelnya. Tabel scatter plotnya. Kemudian yang ini scatter plot yang kedua, pengaruh kelembapan udara. Nah, kemudian ada model regresi berganda. Mungkin bisa di next. Model regresi berganda. Model regresi berganda itu sendiri ada untuk memprediksi apabila curah hujan berpengaruh pada hasil panen atau tidak berpengaruh, menggunakan matriks untuk mendapatkan nilai beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Persamaan model regresi linear berganda. Mungkin ini adalah rumusnya. Persamaannya maksud saya. Kemudian untuk hasilnya sendiri di regresi berganda kami menggunakan Excel. Berikut adalah tabel dari regresi berganda itu sendiri, tabel regresi statistiknya, yang dimana multiple R-nya kita dapatkan 0,365, R square-nya 0,133, adjusted R square-nya 0,079, standar error-nya 12.947,22 dan observation-nya di sini ada 35. Bisa di next. Kemudian ini adalah tabel ANOVA dan juga tabel nilai dari estimasi. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa curah hujan, kecepatan angin, kelembapan udara sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian. Dan berdasarkan data di atas bisa dikatakan
bahwa kesuburan tanah dipengaruhi oleh curah hujan, kecepatan angin, dan kelembapan udara. Saran: agar hasil pertanian terus meningkat, maka harus ada tindakan yang dilakukan seperti membuat irigasi perkeran, karena salah satu yang paling berpengaruh untuk kesuburan tanah adalah air. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Every fucking beat demolished when I snap its fucking cake.